Terima kasih masih bersama saya Resti Amelia. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sedikitnya satu rumah warga Aceh Tamiang ludes terbakar saat penghuninya akan beristirahat. Meski sudah sering dimusnahkan, ladang ganja kembali ditemukan di perbukitan Lamteba, Kabupaten Aceh Besar. Menjelang perhelatan PON ke-21 Aceh Sumut, belasan gepeng ditangkap dari sejumlah tempat di kota Banda Aceh. Sedikitnya 2,5 hektar ladang ganja siap panen di Desa Pulau Lamteba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar dimusnahkan. Petugas gabungan dari BNN dan unsur terkait lainnya memusnahkan tanaman ganja itu dengan cara dicabut lalu dibakar di lokasi. Meski hanya 2,5 hektar, petugas harus menyusuri medan curam terjal selama 3 jam berjalan kaki baru bisa mencapai lokasi. Sejumlah petugas Badan Narkotika Nasional, BNN, polisi, dan tentara diterjunkan hanya untuk memusnahkan 2,5 hektar tanaman ganja. Tanaman ganja siap panen setinggi 1 hingga 3 meter itu ditanam dengan jarak setengah meter. Kumpulan tanaman ganja yang mencapai 12 ton ini dibakar di lokasi. Pengungkapan ladang ganja berawal dari informasi warga. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan ladang ganja tersebut. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama-sama dengan Bea Cukai, TNI, Polri, dan BIG dan BRIN, kita melaksanakan kegiatan pemusnahan ladang ganja di wilayah Lamteba, Aceh Besar. Jadi kita tadi jalan sekitar 4 jam, rutenya luar biasa, lereng-lerengnya, ada sungai juga, dan sangat lebat lah hutannya ini, tapi alhamdulillah kita bisa nyampe di sini, dan kita langsung musnahkan sekitar luasnya 2,5 hektar. Ini ada 10 titik ini ya yang kita bakar ini, totalnya sekitar 12.000 kilo atau sekitar 12 ton. Ladang ganja yang dimusnahkan kali ini merupakan penyelidikan petugas selama 1 bulan. Sayangnya, petugas kembali tidak menemukan pemilik lahan tanaman ganja di kaki Gunung Selawah tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Belasan gelandangan dan pengemis atau gepeng yang beraksi di sejumlah persimpangan jalan protokol Kota Banda Aceh terkena razia petugas. Sedikitnya 11 gepeng diamankan dari kawasan Simpang 5 Kota Banda Aceh. Razia yang digelar menjelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut ini bertujuan untuk menghadirkan kenyamanan bagi tamu yang datang ke Serambi Mekah. Tim gabungan Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemko Banda Aceh menggiring sejumlah gepeng dari beberapa sudut kota dan salah satu pos polisi. Petugas juga mengamankan sejumlah anak di bawah umur yang sedang meminta-minta kepada pengendara. Berdasarkan Kanun Nomor 6 Tahun 2018 bahwa memang gepeng pengemis itu tidak dibenarkan di Kota Banda Aceh. Oleh karena itulah sudah merupakan kewajiban kami melakukan penegakan hukum. Yang hari ini Bapak Ibu saksikan ada Satpol PP, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada Dinkes, Dinas Kesehatan, dan ada Dinsos, dan ada Kabar Hukum, ada Kabar Isra, dan Kabar Hukum, semua hadir kita. Dan ini kita lakukan secara terus-menerus. Saya pikir ini merupakan kewajiban kita untuk melakukan penertiban ini. Dan kita juga berharap kepada seluruh masyarakat juga tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk apapun, apalagi di tengah jalan, itu bisa mengganggu lalu lintas. Para gepeng ini dibawa ke rumah singgah untuk dibina. Gepeng tersebut akan dilakukan tes urin untuk memastikan mereka bebas narkoba. Sedangkan gepeng dari luar Aceh akan dikembalikan ke daerah asalnya.
Petugas juga memeriksa salah satu gedung yang diduga dijadikan tempat tinggal para gepeng. Keberadaan gepeng akan terus dipantau terutama menjelang dan saat PON Aceh Sumut pada 8 sampai 20 September 2024. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Budidaya ikan lele dengan sistem bioflok semakin digandrungi. Warga Desa Alur 2 Bakaran Bate, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa juga mulai menggalakkan budidaya ikan lele bioflok untuk menjaga ketahanan pangan. Teknik budidaya ikan lele sistem bioflok dinilai lebih mudah dan murah. Selain tidak membutuhkan lahan yang luas, usaha ini juga dinilai menguntungkan. Sistem bioflok bisa panen hingga 2 kali lipat dibandingkan budidaya di kolam biasa. Selain dapat menambah penghasilan, usaha ini tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari. Panen pun bisa dilakukan setiap 3 bulan. Ini sudah pernah panen yang pertama, sekali. Panen pinih istilahnya. Hasilnya itu rencananya nanti kan untuk bibit selanjutnya, Pak. Harapan kami ada motivasi. Mungkin kalau memungkinkan setiap rumah tangga ada satu. Jadi nanti juga multiplier efeknya akan lebih besar, Pak. Ya, kenapa sampai kepada penjajakan olahan lele itu. Apakah itu jadi nugget, apakah itu jadi bakso, apakah kerupuk, ya kan? Sale. Jadi nanti akan hidup, Pak. Pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan sepanjang jalan kita ini, jalan provinsi ini, itu akan dimeriahi dengan meja-meja lele, olahan lele. Itu harapan kita, Pak. Untuk pembuatan media kolam dibutuhkan dana antara 4 hingga 12 juta rupiah, sesuai ukuran kolam. Tahap awal, 3 kolam bioflok, lalu berkembang hingga beberapa kolam. Biaya budidaya lele dengan sistem bioflok ini bersumber dari dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan warga. Diharapkan program kolam bioflok ini akan bertambah jumlahnya, sehingga semua warga menerima manfaat dan dapat meningkatkan pendapatan sehari-hari. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Warga Kabupaten Pidi memiliki lokasi wisata baru. Kebun Salak Tangse merupakan destinasi kian populer di kalangan wisatawan lokal dan luar daerah. Kebun salak ini menawarkan pengalaman wisata alam yang unik. Pengunjung diberi kesempatan untuk menikmati buah salak segar langsung dari pohonnya. Kebun salak digagas seorang warga Gampung Payaguci Tangse. Ia memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk budidaya salak. Kualitas salaknya pun manis dan renyah, sehingga ramai dikunjungi. Wisatawan yang datang tidak hanya dapat mencicipi salak segar, mereka juga dapat mempelajari cara penanaman dan perawatan pohon salak dari para petani yang berpengalaman. Wisatawan diajak berkeliling kebun dan mendapatkan penjelasan tentang proses penanaman, perawatan, hingga panen salak. Tentunya sebuah pengalaman yang jarang ditemui di tempat lain. Dari dasar umurnya 2 tahun udah mulai panen. Tapi kalau udah yang lebih akrab lagi, yang umurnya udah 3 tahun, itu udah tinggi. Kalau dulu salaknya tuh nggak segini panjangnya. Di dalam tanah kita ambil buahnya. Semenjak umurnya 2 tahun. Kalau dilobangin tuh lubangnya tuh 50-50. Kita tanam tuh, habis itu panen di dalam lubang itu. Ini udah ke atas, udah 18 tahun. Budidaya salak bisa mendongkrak perekonomian keluarga, karena salak bisa dipanen setiap hari meski jumlahnya tidak selalu sama. Sementara itu, harga salak hanya Rp15.000 per kilogram. Harganya yang terjangkau mendorong pengunjung membeli salak lebih dari 1 kg untuk oleh-oleh. Kebun salak ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi ikon wisata unggulan.
Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi berwisata ke kebun salak sambil menikmati keindahan alam Tangse Pidi, tunggu apa lagi? Segera atur jadwal untuk menikmati manisnya salak segar dan pesona alam Tangse yang memukau. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi petugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.